Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait isu yang saya angkat dengan dikaitkan pada 3 poin penting studi kasus seputar Pancasila dengan aktualisasinya di kehidupan nyata. Isu yang saya ambil adalah isu disabilitas yang mulai ngetren di media Inggris. Nantinya hal ini berkaitan dengan kolaborasi Inggris dan Indonesia untuk penyandang disabilitas. Isu ini diambil dari laman Tempo Plus yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas di Inggris, terutama bagi perempuan, masih sangat terabaikan. Analisa ini dibentuk lantaran penggambaran penyandang disabilitas, terutama perempuan, dalam dunia jurnalistik terabaikan secara tidak proporsional, bahkan dalam analisis akademis media. Wild sebagai peneliti media berpendapat bahwa karya-karya yang ditulis dan dibawakan oleh penyandang disabilitas mampu memberikan wawasan berharga terkait bagaimana dan mengapa dimensi gender dalam citra disabilitas dan hubungan sosial di media arus utama dapat mulai diubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian, hal ini berkaitan dengan artikel yang diliput oleh Liputan 6 yang berjudul Mendorong Masa Depan Inklusif Kolaborasi Inggris-Indonesia untuk Penyandang Disabilitas. Ternyata, isu disabilitas di Indonesia ini telah mendapat perhatian khusus dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, yakni Dominic Jeremy. Saat ini, menurutnya, memajukan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas adalah prioritas utama di negara mereka, yakni Inggris, maupun di belahan dunia. Berdasarkan isu yang diangkat, sudah jelas bahwa terdapat keterkaitan antara Pancasila yang berperan pada hubungan internasional disertai dengan keterlibatan Indonesia di dunia global. Isu disabilitas yang kini menjadi urgensi dan gagasan penting di Indonesia maupun Inggris telah merepresentasikan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, secara tidak langsung orang-orang yang berpengaruh di Indonesia sudah bergerak ke arah yang jauh lebih progresif disertai dengan kerjasama dalam hubungan internasional, yakni pihak Duta Besar Inggris untuk berproses menciptakan perdamaian dan keadilan hingga pada akhirnya tercipta Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Kemudian, seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar dan pedoman dari pembentukan suatu kebijakan, terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pada isu disabilitas, aturan ini telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Secara garis besar, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesamaan hak dan kesempatan, yakni dengan memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada para penyandang disabilitas. Kemudian, perihal kesetaraan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan adanya Pancasila yang menjadi pedoman dalam segala lini kehidupan, maka terbentuklah kesadaran dan pemikiran masyarakat maupun pemangku kebijakan untuk dapat menggagas isu disabilitas ataupun isu kesetaraan sebagai sesuatu yang penting, terbukti dari terciptanya undang-undang yang dibentuk sebagai pelindung para disabilitas itu sendiri. Era globalisasi seperti saat ini sangat berpengaruh besar terhadap pertahanan ideologi Pancasila dengan isu-isu global yang ada. Adanya kebebasan penggunaan teknologi dan kemudahan akses di penjuru dunia menyebabkan berbagai berita dapat dengan mudah didapat oleh manusia. Sehingga nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila memang harus tertanam oleh seorang warga negara agar tidak mudah tergerus oleh arus yang ada. Pada isu disabilitas yang diangkat, peran teknologi justru mendatangkan dampak positif bagi kaum disabilitas. Tersebarnya informasi tentang isu yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas ini masih kerap terabaikan menumbuhkan kesadaran masyarakat di belahan dunia sehingga mereka akan berkolaborasi dan mampu menciptakan kebijakan dan perbaikan pemberdayaan yang jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan para disabilitas. Hadirnya sosok-sosok penggerak di berbagai belahan dunia seolah menjadi kunci terhadap perubahan progresif pada isu yang selama ini masih kerap diabaikan. Hal ini terbukti dari salah satu tokoh Inggris yang telah saya sebutkan tadi, yakni Alison Wilde, yang sebagai peneliti media di Inggris yang kemudian membentuk media bernama Abilities Today. Kemudian kolaborasi Inggris-Indonesia yang memajukan prinsip kesetaraan, keberagaman, dan inklusi, hingga organisasi British Council yang turut serta memperjuangkan melalui sektor pendidikan. Nah, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi, terbukti bahwa memang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini sangat amat berpengaruh bagi pedoman kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya berdampak pada masyarakat di Indonesia saja, namun ternyata juga berdampak bagi masyarakat di seluruh dunia.